Halo semua, saya Hedi. Nah, mendapatkan dividen adalah salah satu keuntungan bagi investor. Di samping capital gain, dividen bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk dibelikan saham lagi. Jadi, tentu saja kita ingin dividen dengan yield yang cukup tinggi. Dividen adalah pembagian atas laba bersih atau laba ditahan dari suatu perusahaan. Besar kecilnya dividen ditentukan oleh dividen yieldnya. Dividen yield ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu dividen pada rasio, dan yang kedua yaitu PE rasio. PE rasio memperlihatkan murah atau tidaknya suatu saham berbanding dengan laba bersihnya. Semakin tinggi PE rasio, maka semakin mahal harga saham tersebut. Sedangkan dividen pada rasio adalah berapa persen dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen pada rasio dan PE rasio tersebut saling berkaitan satu sama lain. Apabila PE rasionya tinggi, kemungkinan besar dividen yieldnya akan kecil. Namun bisa saja dividen yieldnya menjadi tinggi karena dividen pada rasionya yang menjadi tinggi. Dan sebaliknya, suatu emiten yang memberikan dividen dengan dividen pada rasio yang kecil bisa saja memberikan dividen yield yang menarik apabila valuasi PE rasionya tergolong kecil. Nah, dengan demikian, dividen yield yang dibagikan bisa sangat beragam, mulai dari 0, sekian persen sampai puluhan persen. Nah, apakah pembagian dividen dengan yield 100% itu mungkin? Seperti yang saya katakan di thumbnail, jawabannya adalah tidak. Namun sebenarnya bisa. Kenapa saya bilang tidak? Karena sangat jarang emiten pembagian dividen dengan yield yang hingga puluhan persen, atau bahkan bisa sampai 100%. Kalaupun ada, kemungkinan besar dividen yield tersebut tidak berkelanjutan. Umumnya, dividen dengan yield yang tinggi tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, suatu emiten membagikan dividen berdasarkan laba ditahan, bukan dari laba bersihnya. Dan yang kedua, perusahaan baru saja menjual sebagian aset dari perusahaannya. Kemudian, hasil dari penjualan tersebut dimasukkan ke laba bersih dan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Tentu saja dua hal tersebut tidak berkelanjutan. Sangat mungkin di tahun-tahun berikutnya, dividen dengan yield yang tinggi tersebut tidak akan terjadi lagi, kecuali di tahun berikutnya perusahaan tersebut kembali membagikan dividen dari laba ditahan atau menjual asetnya. Dan juga seringkali pasca pengumuman pembagian dividen dengan yield yang tinggi tersebut biasanya akan diikuti oleh euforia investor lain, dan semua orang berbondong-bondong untuk membeli saham tersebut, yang membuat harga sahamnya mengalami peningkatan yang sangat tinggi, bahkan hingga auto reject atas selama beberapa hari hingga tanggal come date. Harga yang meningkat tentu saja akan menurunkan dividen yieldnya, sehingga walaupun di harga sebelum pengumuman pembagian dividen tersebut yieldnya 100%, pada hari setelahnya bisa saja jauh di bawah itu. Dan apa yang terjadi setelah tanggal come date? Tentu saja semua orang akan berbondong-bondong untuk menjualnya, berharap bisa menjual saham di harga yang tinggi tersebut, sehingga mereka mendapatkan capital gain dan dividennya. Itu harapan mereka. Akan tapi kenyataannya, harga sahamnya akan turun hingga mencapai titik auto reject bawah, sehingga tidak bisa dijual lagi. Dan hal tersebut seringkali terjadi selama beberapa hari, hingga kerugian atas penurunan harga tersebut bisa saja lebih tinggi dibandingkan dividennya itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai dividen trap. Dan juga saya katakan sebenarnya ya, karena memang kita bisa mendapatkan dividen yield dengan yield sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 100% atau lebih, tetapi berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Emiten blue chip umumnya memiliki pertumbuhan laba bersih yang konsisten.
dan juga diikuti oleh peningkatan dividennya seiring dengan peningkatan laba bersihnya. Tentu saja pada tahun-tahun sebelumnya harga sahamnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi bagaimana jika seandainya kita membeli emiten tersebut misalnya di tahun 2000-an dan kita mendapatkan dividen pada tahun 2020, maka tentu secara teknis kita mendapatkan dividen dengan yield yang sangat tinggi. Kita bisa lihat pada beberapa emiten berikut. Contohnya saja adalah HMSP. Apabila kita membeli emiten tersebut pada tanggal 1 September 2001 di harga Rp118,7, harga saham ini sudah termasuk dengan stock split, dan kita mempertahankan saham tersebut hingga saat ini dan mendapatkan dividen di tahun 2020 sebesar Rp119,8 per lembar saham. Maka dividen yield yang kita terima adalah sebesar 100,93%, yang berarti di atas 100%. Hal tersebut belum termasuk dividen yang pernah kita dapat dalam rentang tahun 2001 hingga tahun ini. Apalagi jika kita gunakan dividen tersebut untuk membeli saham tersebut lagi, maka tentu hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Hanya dengan membeli emiten tersebut pada tahun 2001 di harga Rp118,7. Dan juga contoh yang kedua yaitu Bank BRI. Apabila kita membeli emiten tersebut pada tanggal 1 Desember 2003 seharga Rp125, harga tersebut sudah disesuaikan dengan stock split yang pernah terjadi dan kita pertahankan hingga saat ini di tahun 2020 dan mendapatkan dividen sebesar Rp168,11 per lembar saham. Maka dividen yield yang kita terima sebesar 134,49%. Dan juga ada banyak sekali emiten-emiten blue chip yang dividen yieldnya mendekati 100% apabila kita pertahankan dari sejak tahun 2000-an. Jadi mendapatkan dividen yield sebesar 100% tersebut bukanlah hal yang mustahil. Tetapi ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah pastikan emiten tersebut secara konsisten mengalami pertumbuhan kinerja laba bersihnya. Yang kedua, dividen yang dibagikan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan laba bersihnya. Yang ketiga, kita beli dan pertahankan dalam jangka panjang, sangat panjang, bahkan hingga selamanya. Untuk itulah saya sangat suka berinvestasi dalam jangka panjang karena faktor dividen ini. Dividen yang sering kali dianggap kecil oleh banyak orang. Akan tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, ternyata dividen merupakan hal yang luar biasa. Apalagi jika dividen-dividen yang kita terima sepanjang tahun kita gunakan lagi untuk membeli saham, sehingga di tahun berikutnya kita bisa mendapatkan dividen lebih banyak lagi, dan seterusnya hingga membentuk efek bola salju. Hal tersebutlah yang membuat kekayaan Warren Buffett secara grafik mengalami peningkatan secara eksponensial. Dan juga saya yakin Lo Keng Hong juga demikian. Beliau baru menikmati hasil investasinya setelah sekian tahun lamanya. Nah, mungkin itu saja sharing saya mengenai dividen. Emiten-emiten yang saya sebutkan tadi hanyalah contoh. Saya tidak maksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Anda tetap harus melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.